Media Vietnam memberitakan skenario seperti mimpi membantu Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Dengan hasil ini, timnas Indonesia sementara menempati peringkat keempat klasemen grup C dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Hanya terpaut 1 poin dari peringkat ketiga, Arab Saudi 10 poin dan unggul 3 poin dari Bahrain serta Tiongkok yang berada di bawahnya. Di grup ini, timnas Jepang 20 poin sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Lebih awal setelah pertandingan ketujuh. Sesuai regulasi, dua tim teratas di klasemen akhir akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia. Sementara itu, tim peringkat ketiga dan keempat di klasemen akhir akan melaju ke babak keempat kualifikasi untuk bersaing memperebutkan tiket playoff. Dengan situasi di grup C saat ini, Indonesia masih memiliki peluang untuk merebut posisi runner-up. Tetapi jelas hal ini sangat sulit, sebab untuk mencapai posisi tersebut, Indonesia harus memenangkan 2 laga tersisa melawan Tiongkok dan Jepang, serta bergantung pada hasil pertandingan Australia dan Arab Saudi. Target yang paling realistis bagi tim asuhan pelatih Clifford itu adalah finish di peringkat ketiga atau keempat klasemen grup C, agar bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan klasemen grup C saat ini, Indonesia membutuhkan 4 poin dari 2 pertandingan tersisa untuk memastikan tempat di posisi 4 besar. Meraih 4 poin dalam 2 pertandingan tersisa adalah target yang realistis bagi Indonesia. Mereka bisa mengincar kemenangan atas Tiongkok dan berharap mendapatkan 1 poin saat menghadapi Jepang di laga terakhir. Terlebih Jepang sudah tidak memiliki kepentingan lagi setelah memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Berdasarkan jadwal pertandingan, timnas Indonesia masih memiliki 2 laga tersisa di putaran ketiga kualifikasi, yaitu menghadapi Tiongkok di kandang pada 5 Juni dan bertandang ke Jepang pada 10 Juni. Prediksi, Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia 3-1 dengan Tiongkok, Indonesia 1-1 dengan Jepang. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Sekarang, Vietnam sudah tidak punya peluang lagi melawan Indonesia. Pantas menjadi pemimpin Asia Tenggara. Semoga keajaiban terjadi dan Indonesia bisa bermain di Piala Dunia. Singkatnya, jika 11 negara Asia Tenggara tidak menaturalisasi pemain, hingga abad ke-23 pun mereka tetap tidak akan lolos ke Piala Dunia. Selesai. Kalau dipikir-pikir, undian ini terasa seperti sudah diatur ya. Kebetulan Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Tiongkok masih berada dalam satu grup, ditambah 1 tim dari Asia Barat dan 1 tim dari Asia Tenggara. Melihat kembali putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Vietnam memang kalah bersaing, hanya jadi tim penggembira saja. Jika di putaran ketiga saja seperti ini, lalu untuk apa bermimpi ke Piala Dunia? Vietnam hanya cocok bermain di level regional saja dulu saat menghadapi Kamboja atau Laos. Mereka tidak perlu berpikir banyak, sekarang mereka harus memutar otak soal taktik agar bisa menang. Sementara media justru membuat judul-judul yang berlebihan. Setiap kali berbeda, tapi kali ini jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, kita harus ikut senang, karena mereka mewakili Asia Tenggara. Kalau ingin membawa sepak bola melangkah jauh, harus berani berkorban seperti yang dilakukan Indonesia. Bahkan Thailand, dengan skuad yang dianggap dibangun secara matang, masih belum berhasil, apalagi Vietnam. Jujur saja, Vietnam juga perlu menaturalisasi pemain jika ingin bermimpi menjuarai Piala Asia atau lolos ke Piala Dunia. Naturalisasi adalah keharusan. Pemain lokal kita tidak cukup dari segi fisik maupun teknik. Lihat saja Prancis. Tim mereka juga tidak 100% berasal dari orang Prancis asli. Vietnam tidak hanya gagal melampaui Indonesia, tetapi justru Indonesia yang berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Selamat atas pencapaian Indonesia, tetapi dalam jangka panjang ini tidak ideal karena terlalu bergantung pada pemain naturalisasi tanpa membina generasi penerus. Saya mengatakan ini bukan untuk memuji Vietnam ya. Kalau bicara soal stabilitas dan perkembangan jangka panjang, negara-negara Asia Tenggara harus melihat Thailand sebagai contoh. Karena mereka memiliki sistem pembinaan pemain muda yang baik. Sementara di level Asia, metode pengembangan sepak bola Jepang adalah yang patut ditiru. Australia memang cerdik. Mereka bergabung dengan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) agar lebih mudah mendapatkan tiket lolos. Karena jika tetap di konfederasi mereka sebelumnya, mereka hanya mendapat 0,5 slot. Vietnam memainkan 10 pertandingan dan hanya mengumpulkan 4 poin dari tim-tim yang sudah tidak memiliki harapan atau sudah lolos ke Piala Dunia.
Sementara itu, Indonesia meraih 9 poin dalam 8 pertandingan melawan tim-tim yang masih memiliki target untuk bersaing. Perbandingan yang benar-benar tidak masuk akal. Vietnam masuk ke top 12, sedangkan Indonesia masih di top 18. Tingkat persaingannya jelas berbeda. Indonesia sekarang adalah Raja Asia Tenggara. Semoga tim kalian segera sampai ke Piala Dunia. Vietnam masih tertinggal jauh. Melihat Indonesia menaturalisasi pemain dan meraih peringkat tinggi, baru terlihat bagaimana orang Vietnam sebenarnya. Banyak yang iri dan suka menyindir, seolah tidak mau mengakui, padahal Vietnam juga ingin menaturalisasi pemain, tapi tidak bisa menemukan yang lebih berkualitas. Dari segi poin, Indonesia jelas lebih unggul, itu harus diakui, tapi kalau bicara soal kualitas lawan, kualifikasi 2026 tidak seberat 2022. Saat ini, timnas mereka memang terlihat lebih kuat, tapi hasil nyata baru bisa dilihat jika sudah bertanding langsung. Untuk bisa menghadapi tim-tim ini dengan skuad penuh, mungkin harus menunggu sampai kualifikasi Piala Dunia 2030. Nanti kita lihat bagaimana saat itu. Indonesia memang banyak mendapatkan pemain diaspora, tapi harus diakui bahwa mereka bermain sangat bagus di kualifikasi kali ini. AFF kemarin mereka hanya kurang beruntung saja, kalau tidak, Thailand dan Vietnam tidak ada peluang melawan mereka. Kalau Indonesia 100% memakai pemain lokal seperti Vietnam, bermimpi lolos ke putaran ketiga pun tidak akan bisa. Indonesia dengan skuad pemain diaspora dibandingkan dengan Vietnam yang full pemain lokal memang tidak sebanding. Kalau Indonesia hanya mengandalkan pemain asli, mungkin bahkan tidak bisa lolos dari putaran kedua, apalagi masuk putaran ketiga. Coba lihat lagi, skuad Indonesia di putaran kedua kualifikasi saat satu grup dengan Vietnam dulu, baru bisa menilai. Semoga Indonesia bisa bermain di Piala Dunia, saya akan mendukung mereka sepenuh hati. Ini juga adalah putaran ketiga, tetapi sebelumnya ada 12 tim. Indonesia masuk ke putaran ketiga, tetapi sekarang ada 18 tim. Tingkat kesulitannya sedikit berkurang, sekitar 1,5 kali lebih mudah. Jika tidak diperluas menjadi 18 tim, dan tetap seperti sebelumnya, Indonesia tidak akan bisa lolos. Jika Indonesia menang melawan Tiongkok dan bermain imbang dengan Jepang, mereka masih bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain di babak playoff. Singkatnya, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia memang ada, tetapi cukup sulit.